Halo semuanya teman-teman, selamat datang di video barunya Ngoding. Kali ini kita bakal belajar tentang AI ya. Jadi OpenAI beberapa bulan yang lalu itu ngerilis satu open source project namanya Whisper. Jadi Whisper ini adalah speech recognition. Kita bisa ngerubah audio menjadi teks. Nah, pada study case kali ini kita bakal ngerubah video YouTube menjadi sebuah teks. Sebagai contoh di sini ada satu video pendek 1 menit. Kita bakal paste di sini, terus kita submit. Nanti aplikasi kita ini bakal ngedownload ini videonya, lalu di-transcribe ke teks kayak gitu ya. Dia bakal ngedownload. Ini kebetulan internetku agak lambat, kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Dia bakal nge-transcribe. Nah, beberapa detik kemudian harusnya dia muncul di sini. Oke, jadi. Nah, di sini kita juga bisa hover, nih ya. Kita lihat ada biru-biru. Kalau kita klik misalnya di sini, itu dia bakal menuju ke timestampnya. Ini ada iklannya. Kita skip aja. Terus kita bisa klik tombol ini dan dia juga bakal nge-copy semua data yang ada di sini nih, teksnya. Terus kita bisa paste nanti ke text editor atau ke tempat yang lain. Oke, di project kali ini kita bakal menggunakan Python dan juga Fast API. Jadi kalau kamu tertarik, mari kita bahas videonya sekarang. Kali ini kita bakal menggunakan Python ya. Nah, di sini aku pakai pip version 2231 dan Python versionnya itu adalah 396. Nama project yang bakal kita buat kali ini adalah uText ya, YouTube to Text gitu. mkdir uText gini. Kita ke uText dan sekarang kita siapkan dependency yang kita butuhin. Yang pertama kita bikin requirements.txt file. Di sini file ini bakal digunakan untuk kita mendefine apa aja dependency yang kita butuhin. Yang pertama itu Whisper ya. Nah, untuk Whisper ini kita perlu nambahin Git. Jadi dependensinya di refer ke Gitnya. Jadi klik ke OpenAI Whisper ini, lalu ke HTTP. Nah, gini, kayak gitu. Terus kita juga butuh PyTube. Ini untuk ngedownload video dari YouTube. Selanjutnya kita juga butuh Fast API dan UVcorn untuk ngejalanin servernya. Nah, sekarang install pip install requirements.txt. Oke, ini kalau nggak salah tuh kayak gini. Ya, nah gitu cara nambahin dependensinya. Nanti tinggal di install, teman-temannya bakal ngedownload dulu package dependensinya. Kita bakal bikin script untuk ngedownload video YouTube-nya dulu. Kita bikin file download.py, kita import haslib, terus from py to b kita import YouTube, terus kita bikin method namanya download video. Dia bakal nerima URL, terus kita bikin instance untuk nge-scrap YouTube URL. Terus ya di sini kita bikin sebuah teks start downloading URL-nya. Terus kita mau bikin hash file haslib MD5. Jadi kita mau encode ini title-nya ke MD5 sebagai file name. Jadi hash file, terus update. Di sini kita tambahin yt.title encode. Terus habis itu kita download videonya. Caranya adalah yt kemudian stream, lalu kita ambil first streamnya, lalu download. Oke, di sini output path-nya kita
bikin empty di current path, terus file name-nya. Jadi has file. Ini kita buat file name gini ya. Terus di sini file name kita bikin f, lalu di sini has file, terus hack digest di md5-nya, lalu .mp4. Terus di sini kita print downloaded to file name-nya. Terus kita return ini file name, itu file name, lalu title-nya. Terus ini yt.title. Nah, sekarang kita bisa cobain download-nya, download video. Terus di sini aku tadi video yang bakal kita download ini. Oke, habis itu kita jalanin python download.py. Nah, dia bakal start ngedownload. Kita tunggu sekitar 10 detik, harusnya selesai ya ini. Tergantung dengan koneksi saya lancar apa enggak. Oke, berhasil selesai ngedownload. Dia masuk ke sini filenya. Selanjutnya kita bakal nge-transcribe video yang udah kita download ke teks ya. Nah, di sini kita hapus dulu si download video ini karena ini tadi kita keperluannya untuk ngetes aja. Kita buat lagi satu Python file namanya transcribe.py. Di sini kita mau import Whisper dan juga OS. Jadi OS ini bakal kita gunakan untuk menghapus file yang udah kita download setelah selesai di transcribe. Nah, sekarang selanjutnya from download kita mau import download video, metode yang udah kita buat tadi. Terus kita mau define model name. Nah, di sini kita mau menggunakan base n. Jadi teman-teman bisa cek di sini model-model yang tersedia. Model-model yang tersedia ada ukurannya nih 39 MB sampai 1,5 GB. Nah, di sini kita mau pakai yang English only. Kalau base ini kita bisa juga pakai untuk yang Indonesia, tapi nggak pakai N. Nah, sekarang kita buat instance model, jadi Whisper, lalu load model. Nah, di sini tambahkan model name. Kita bikin metode transcribe URL, lalu di sini kita video, download video URL, lalu result model transcribe, di sini video file name. Selanjutnya kita hapus filenya itu video, kita remove file name-nya, lalu kita bikin segmen. Ini resultnya for item in result segment. Di sini item append ya. Oh, bukan item, segmen. Segmen append, terus kita buat format item, lalu item. Terus kita return ini title video, lalu title-nya, dan juga segmen. Ini segments-nya. Kita perlu bikin satu metode lagi, format item. Di sini kita mau return seek, jadi time-nya ini di mana. Lalu di sini seek. Terus di sini text-nya item text. Sekarang udah, kita bisa coba res transcribe, kita paste aja URL-nya tadi, lalu kita print res. Nah, sekarang kita jalankan, kita tunggu, harusnya sekitar 1 menit atau 2 menit selesai. Oke, kita dapetin ini hasilnya, ini teksnya, kemudian ini time-nya. Ya, kita dapat seek time-nya yang nanti bisa kita linkkan ke video YouTube-nya. Kita sudah selesai membuat core
feature yang paling penting, yaitu ngedownload video dan nge-transcribe-nya. Nah, sekarang kita bakal bikin UI-nya. Nah, di sini kita bakal menggunakan Fast API ya. Bikin file main.py. Nah, di sini from Fast API import Fast API. From Fast API response import HTML response. Kita bikin instance Fast API, terus di sini app.get. Di sini dev index. Kita bakal ngeload HTML index kita. Bikin variable index, kita bikin empty dulu. Di sini with open static index.html. Ini rulesnya nge-read, kita bakal read as file, lalu index f.read. Kita return HTML response index. Sekarang kita bikin static folder. Di static kita bikin file index.html. Lalu kita bikin file HTML-nya. Di sini title-nya utag, terus h1 utag index.html ya. Sekarang kita jalankan uvcorn main.app. Kita buka. Oke, kita sudah berhasil bikin halaman home-nya. Oke, sekarang kita mau bikin homepage-nya. Jadi halaman kliennya, untuk klien bakal ngasih URL, terus kita transcribe. Untuk memudahkan stylingnya, kita bakal menggunakan Tailwind CSS. Ini ada CDN-nya ya, jadi kayak kita nggak perlu setup, tinggal paste aja ini CDN-nya di sini. Terus kita mau bikin background clip text ya. Ini nanti linknya aku sertain, tinggal kita kopas aja. Ini kita ganti jadi utag. Terus kita mau bikin ini berada di tengah, max width-nya itu 3XL, lalu MX auto, dan P-nya 12, padding-nya 12. Terus di sini kita bikin sedikit penjelasan convert YouTube video to text gitu ya. Terus ini teksnya besarnya itu 2XL, lalu kita font light, text warnanya kita bikin gray, text gray 600. Oke, coba kita reload. Hasilnya kayak gini. Kita mau buat ini jadi text center. Oke, kita format dulu biar rapi. Terus kita tambahin lagi untuk formnya nih, text max W itu 3XL, space Y-nya 4, lalu paddingnya kita buat 8. Terus di sini kita buat input. Nah, inputnya itu kita buat rounded SM, full, W full. Ini dia bakal ngelebar gitu. Dan juga border gini. Terus kita kasih placeholder type YouTube URL here gitu ya. Terus kita kasih button submit. Ini teksnya kita buat white, BG violet ini 600. Kita buat rounded SM juga, W full, PY nya dibuat 2. Kita coba reload, hasilnya kayak gini. Ini perlu kita buat MX auto, terus ini paddingnya 2. Udah terlihat rapi. Ini aku buat 500 aja biar agak soft warnanya. Sudah jadi untuk kliennya. Oke, sekarang kita udah punya kliennya. Kita bikin satu API untuk nge-transcribe yang bakal dipanggil oleh klien yang kita buat di index.html tadi. Kita bikin app post ini ke /API gitu ya. Terus kita dev API. Di sini kita mau terima URL,
terus ini string, dia bakal ngenerima post form. Nah, jangan lupa import form kayak gini. Terus kita bisa data, terus from transcribe, import transcribe ini. Sekarang kita transcribe URL-nya, lalu kita return ini URL, dan juga kita kembaliin URL-nya, lalu data, terus ini data. Nah, sebelum itu kita mau bikin ini yang bakal kita terima untuk sebagai time-nya itu bukan seek tapi start gitu ya. Ini bikin time aja, terus ini diganti ke start. Terus sekarang jalankan servernya. Nah, kita buka Insomnia, bikin request baru, localhost 8000, terus API, terus ini dia post ke bodinya itu form multi-platform, terus URL ini ya. Ini lalu kita tambahin link ke YouTube-nya. Sekarang kita request, tunggu sekitar 20 detik sih. Oke, selesai dalam 30 detik. Ini hasil dari time-nya. Nanti ini bakal kita gunakan sebagai link ke YouTube-nya. Terus ini text-nya gitu ya. Oke, sekarang kita udah punya API. Selanjutnya kita mau panggil API-nya tuh di client. Di sini kita mau menggunakan jQuery ya untuk melakukan ajak request ke API kita. Nah, untuk nambahin jQuery tinggal ke CDN.js, library jQuery, terus klik aja ini, di copy, habis itu taruh di sini. Sebelum itu kita mau ubah ini jadi form. Ini juga jadi form, terus ini buttonnya kita rubah type-nya jadi submit. Terus di sini kita kasih name URL gitu ya. Kita bikin script tag, terus di sini kita mau lakukan panggil dokumen. Jika dokumennya ready, nah di sini kita mau listen event, ini kita kasih ID ya. ID form gitu aja lah. Terus kita bisa panggil ini di sini form, terus ini submit, terus ini event, ya gini. Ada event, lalu ketika eventnya di trigger kita mau prevent default. Terus ya kita mau bikin let from data di sini. Terus this itu serialize datanya. Terus kita mau panggil call-nya. Jadi let request. Terus di sini mau kita panggil ajak post ke API. Lalu form datanya. Terus ketika sukses kita terima, di sini kita log dulu rest-nya. Terus rec file error, kita bakal log juga log errornya. Oke, ini untuk melakukan request-nya. Ini serialize data. Kita coba ya. Kita ke utext ini, kita reload dulu, kita paste, kita submit. Error serialize data not function. Ini kalau nggak salah serialize aja. Ya tadi ada error dikit. Jadi cara benerinnya ini tuh kita bikin pakai function biasa aja. Terus ya kita ini bisa ganti e-nya diganti dengan this untuk serialize data. Terus ya sekarang kita bisa reload, kita submit, dia bakal manggil API-nya. Ini tunggu mungkin sekitar 20 detik untuk ngecek apakah kita dapat kembalian. Di sini kita log ya. Kita tunggu, dia masih downloading. Oke, udah download, terus ini masih proses transcribe, and kita berhasil. Dan ini adalah data kembalian yang kita punya gitu. Nah, sekarang kita mau ngeformat ini data ke hasilnya gitu ya.
Nah, untuk sementara untuk mempercepat debugging gitu kan ya. Di sini tadi kita udah punya apa namanya contoh. Jadi kita copy aja dulu nih JSON-nya ini URL. Oke, sementara kita copy aja dulu ini URL ini, terus bukan URL ini data JSON-nya. Terus sementara kita buat ini data kayak gini, harusnya cukup. Terus ya kita taruh di dalam sini. Terus kita tambahin satu ini lagi div ya. Kelasnya kita kopas saja dari sini. Terus kita mau kasih background gray 200 gitu aja. Nah, terus di sini kita mau bikin div ini ID-nya katakanlah ini result gitu ya. Terus di resultnya ini kita panggil result kayak gini, terus append gitu ya. Nah, di sini kita bikin p. Nah, p gini. Ini tag. Nah, kita mau ngeloop data dot segments for each gini. Ini dibuat item. Terus ini item dot text, kasih $ sininya. Save. Sementara coba kita reload ya. Ini tapi somehow nggak mau item. Kenapa dia nggak muncul? Undefined for each. Dia nggak bisa manggil for each. Data. Ini harusnya data ke data lagi. Oke, benar kan data segmen. Oke. Kita reload. Nah, kita dapetin datanya gitu. Nah, tadi itu hasilnya kan kayak gini ya. Ini masih belum rapi. Kita mau coba format ini biar jadi lebih rapi. Jadi kita jadikan satu paragraf ketika teksnya itu ada titiknya di belakangnya. Nah, untuk itu kita bisa bikin let str temporary gitu ya. Ini kita buat empty string. Terus ketika kita ngeloop, kita mau nambahin ini, mau kita wrap ke A. Jadi di sini A, terus ref-nya itu kita mau ini data, terus data type URL gini. Terus tambahin Dante. Di sini kita mau parsing, parse int item, terus time, lalu ini 10. Nah, ini to fixed 0, jadi biar kita dapetin nggak ada koma-komanya teksnya gitu. Terus ini kasih s, terus item.text. Ini kita close a-nya gini. Terus if item.text includes 0, kita mau masukin strtmp-nya tadi, strtemp. Terus kita reset si strtemp-nya menjadi empty string. Terus di bawahnya if strtemp itu nggak empty, kita mau tambahin juga ke sini. Nah, jadi in case kita di akhir data itu nggak ada yang titiknya. Sekarang kita coba reload. Nah, ini udah mulai rapi. Kita kasih ini kelas pb sama dengan 2 gini. Ya, ini taruh di sini. Kita coba reload lagi. Ini masih salah. Si URL-nya ini data.url. Bener nggak? Data.
Oh, data langsung URL aja, nggak ada dotnya. Gini, kita close, kita reload lagi. Oke, kita dapetin URL-nya. Terus di sini kita mau bikin sedikit hovering, jadi hover tag violet 600 ini. Jadi kita tahu, nah ini dia. Cuman ini kenapa di sini nggak ada titiknya? Mungkin di logi kita masih ada. Oh, ini include-nya bukan 0 tapi titik. Nah, gini ya. Nah, ini udah kelihatan. Jadi setiap titik dia bikin paragraf baru. Satu lagi yang kurang, kita mau nampilin yang namanya title dan juga copy ini, copy teksnya gitu ya. Nah, di sini kita bikin H2, terus kita kasih ID ini title itu, terus ya kita kasih class name font semi bold kayak gitu, font 2XL, text 2XL gitu, text 2XL. Terus kita juga perlu nambahin, kenapa div. Terus kita tambahin copy icon ya. Ini aku ada copy icon, nanti teman-teman aku kasih linknya, tinggal di klik display source ini, terus ya ini kita copy aja. Ini di copy di sini, di paste ya. Terus kita kasih class name di sini absolute, terus top 2 kita tarik ke atas, terus ke kanan, right juga 2, terus di sini kita buat relatif, terus ya kita ini format dokumen dulu agak rapi. Terus ke sini, di sini kita set dulu tagnya ya. Jadi di sini tadi title itu teksnya kita buat jadi data.title. Kita coba datanya dulu. Hasilnya kayak mana ya di sini? Kita reload. Oke, ini udah ada si title-nya, copy icon-nya di kanan, cuman title-nya nggak muncul. Ini kita append aja kali. Append. Oh, ini edit title. Oh, ini nggak perlu ada tanda pagarnya. Sip, kita dapat title-nya. Terus ya kita copy-nya. Di sini kita kasih ID dulu. Kasih ID. Ini copy teks gini. Terus kita ambil copy teks gini. Tadi aku pakai underscore atau strip aja ya. Oh, nggak pakai underscore, strip ini. Terus di sini kita listen on kliknya. Terus function. Di sini kita mau copy. Nah, caranya itu let's di sini input gitu. Terus ya kita buat ini tag area. Terus ini kita append. Ini body. Append itu input gini. Input. Terus di sini kita mau convert tadi datanya, data.segments, kita map item. Sini item.text, terus kita join, terus ini trim biar hasilnya rapi. Nah, input, ada motor lewat lagi. sorry ya. Di input ini kita mau bikin file. Terus ini teksnya, terus kita udah punya teks, kita select. Nah, sekarang dokumen exec command ini kita buat copy gitu, copy ke clipboard. Habis itu si inputnya kita remove gitu ya. Nah, sekarang kita coba hasilnya gimana. Kita reload, kita copy, klik. Coba kita bikin new file. Ya, kita dapat. Sekarang teman-teman bisa copy dan paste di mana saja.
Nah, untuk itu sebelum lanjut kita mau rapiin ini deh. Rapiin, ini kita uh, cut gitu ya. Ini data bisa kita hapus. Terus ya res ini diganti data. Kita paste aja di sini. Sekarang kita format dokumen gitu ya. Jadi kalau yang penasaran tuh tekan Ctrl Shift P, kemudian format dokumen, otomatis dia bakal jadi rapi. Oke, sekarang kita udah selesai semuanya. Kita coba untuk copy lagi nih URL-nya. Sekarang kita mulai dari awal lagi ya. Ini loading. Kita tunggu 30 detik. Oke, selesai. Kita lihat, tada, berhasil. Oke, kalau ini udah selesai, sekarang aku mau bikin GitHub repository dari project ini. Kita bikin new repository. Ini untuk atas ya, kita coba klik. Lalu bikin new file, paste. Yes, it's working. Ya satu lagi ya yang ketinggalan. Di sini aku mau kasih hover ya. Hover kursor pointer. Jadi biar user tahu kalau ini bisa diklik gitu ya, kayak gini. Nah, di sini aku mau bikin repository text, terus buat public. Ini project ini ku git init, and aku kasih ini. Nah, teman-teman bisa tinggal di clone aja ini projectnya, terus cobain gitu ya. Ya, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bertanya kalau ada yang kebingungan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.